Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Jumat 25 September 2020 dalam pekan ke-25 masa biasa. Bacaan-bacaan liturgi yang kita gunakan hari ini, bacaan yang pertama dari kitab Pengkhotbah bab 3 ayat 1 sampai dengan 11 dan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 9 ayat 19 sampai 22. Kitab Pengkhotbah sebagaimana yang diceritakan dalam bacaan pertama hari ini, mengingatkan semua kita, mengingatkan manusia bahwa tidak ada sesuatu pun di bawah kolong langit ini yang abadi. Apapun yang dialami, apapun yang dimiliki akan berubah, akan diganti pada waktunya, pada saat yang ditentukan untuk itu. Karena itu, kalau saat ini siapapun, termasuk kita, mengalami hal yang enak dan menggembirakan, kita diingatkan pada saatnya kegembiraan dan yang enak yang kita alami saat ini akan berakhir dan akan diganti dengan yang lain. Sebaliknya, kepada kita yang saat ini mengalami duka cita, penderitaan, kesengsaraan, kita diingatkan juga untuk tidak putus asa, karena penderitaan, kesengsaraan yang tidak enak yang kita alami saat ini pada waktunya juga akan berubah sesuai dengan apa yang sudah ditentukan oleh penentu segala sesuatu dalam dunia ini. Saudari dan saudara yang terkasih, maka kalau kita bergembira, kita mesti maaf sendiri juga. Karena toh kita tidak akan pernah bergembira selama-lamanya di dunia ini. Karena pada waktu yang ditentukan, kegembiraan kita akan berakhir. Atau sebaliknya, kalau kita mengalami penderitaan dan tangisan, kita diingatkan untuk jangan putus asa. Karena toh pada saatnya penderitaan dan tangisan kita akan berhenti dan diganti dengan hal yang lain. Tidak ada yang kekal, yang abadi di bawah kolong langit ini. Sifatnya sementara belaka. Karena itu, jangan pula hati kita melekat pada hal-hal yang akan berubah, pada hal-hal yang sementara ini. Hati kita harus melekat pada yang abadi, yang kekal, yakni Tuhan sendiri. Allah Tuhan kita yang hadir secara nyata dalam diri Yesus Kristus melalui bacaan Injil hari ini bertanya kepada para muridnya saat itu, dan pasti dialamatkan juga kepada kita. Siapakah dia menurut para murid dan menurut kita yang mengikuti dia, yang mengimani dia? Kalau orang di luar sana mengatakan bahwa Yesus, Allah yang menjadi manusia yang kita imani, sebagai Yohanes Pembaptis atau Elia atau salah seorang nabi zaman dahulu yang sudah bangkit, itu kata mereka. Tapi kita sendiri, apa kata kita sebagai murid Yesus tentang Yesus sendiri? Rasul Petrus dalam bacaan Injil hari ini menjawab, "Engkaulah Mesias, Anak Allah yang hidup." Jawaban yang sangat tepat mewakili
para muridnya, dan mungkin kita sekalian saat ini. Tetapi apakah jawaban yang secara teoritis itu benar? Juga mampu kita hayati secara benar dalam kehidupan sehari-hari bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Saudari dan saudara yang terkasih, demi menjaga supaya para muridnya saat itu, termasuk Rasul Petrus yang menjawab secara teoritis dengan benar, menjaga agar mereka tidak salah memahami tentang anak manusia, tentang Mesias, tentang dirinya, maka Yesus memberikan penjelasan seperti apa dirinya yang disebut sebagai Mesias dan anak manusia. Ternyata anak manusia dijelaskan oleh Yesus. Dirinya sendiri, anak manusia itu akan mengalami penderitaan, kesengsaraan demi keselamatan manusia. Saudari dan saudara yang terkasih, Allah yang kita imani dalam diri Yesus Kristus adalah Allah yang karena cintanya akan kita rela menderita, rela mengalami kesengsaraan. Kita tahu bahkan sampai mati di kayu salib untuk keselamatan kita. Inilah iman kita, atau inilah Allah yang kita imani. Allah yang tidak pernah berubah. Ia tidak berubah dalam mencintai kita. Ia tidak berubah dalam mengorbankan dirinya untuk kita. Allah yang demikian yang mesti kita jumpai dalam kehidupan kita, yang mesti kita imani hingga keabadian. Saudari dan saudara terkasih, semoga karena iman kita akan Allah yang abadi, yang mencintai kita sampai pada keabadian, yang berkorban untuk kita, pada akhirnya mengatakan atau menganggap kita pantas mengalami kegembiraan dan sukacita bersama dengan Dia. Dan semoga iman kita akan Yesus yang demikian menjiwai hidup kita juga dalam menjalani kehidupan kita yang sementara ini kepada kehidupan yang abadi bersama Dia sendiri. Tuhan memberkati.